setelah tarawih langsung ketika di Masjid Asyamil bisa kami persilahkan untuk ke masjid kita ini. Salam terpasang sama dari Tuhan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah, langsung saja di saat ini kita akan mengikuti tausiah yang akan diisi langsung oleh berbicara Bapak Habib Dr. Ali Hasan Bahar dengan tema Lailatul Qadar. Dan sebelum kami mulai, kami mohon kepada para jamaah untuk bisa maju terlebih dahulu ke depan. Pak yang di belakang boleh silakan merapat. Pak yang di pojok silakan merapat. Merapat ke depan. Ya, lagi Pak. Maju lagi aja Pak. Ya. Kepada beliau Bapak dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara saimi dan saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari ke-21 dari bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah masuk di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara semua. Kita senang tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Puasa semuanya. Kenapa senang? Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, di dalam riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, bahwa Nabi Musa pernah membaca laut, lembaran atau papan yang ada tulisan. Di dalam papan yang ada tulisannya tersebut, di sana tertulis bahwa ada umat yang diciptakan terakhir, tetapi nanti ketika ada masuk surga, mereka yang pertama masuk surga. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ij'alha ummati, jadikan itu adalah umatku. Lalu Allah mengatakan, la tilka ummatu Ahmad, tidak, itu untuk umat Nabi Muhammad, diciptakan terakhir, begitu masuk surga. Bagaimana memahami diciptakan terakhir masuk surga yang pertama? Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi sampai umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa. Sudah meninggal belum? Sudah. Sekarang lagi ngapain? Pengen mungkin. Iya kan? Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal dunia. Umat Nabi Muhammad tidak ada di sini. Ini hanya ilustrasi dari gambaran.
Ini umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad di sini. Nanti begitu hari penghisapan, dipersilakan masuk surga. Yang boleh masuk surga yang mana duluan? Ini kan begini. Diciptakan terakhir, tapi masuk surga. Enak kan? Kemudian, ya Allah, aku baca di situ tertulis yang mereka niatkan dari kebaikan tidak terlaksana, dihitung satu. Kalau umat Nabi Musa, bangsa Bani Israel, niat baik tidak dihitung sampai terlaksana. Kalau kita niat mau ngasih orang berbuka nggak jadi gimana? Niatnya terhitung tidak? Banyak kelebihan tersebut sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan, kalau begitu Nabi Musa kata, Allah jadikan itu untuk umatku. Tidak, itu untuk umat Nabi Muhammad. Jadikan itu untuk umatku. Tidak, itu untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku termasuk dari umat Nabi Muhammad. Allah mengatakan, cukup kamu syukuri karena aku mengajak engkau berbicara tanpa perantara. Sudah, kamu sudah dapat tongkat, kamu sudah bertaurat, kamu sudah. Ya Allah, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kita minta jadi umat Nabi Muhammad. Minta enggak? Enggak minta, tapi berarti keuntungan kita tiap hari. Jadi umat Nabi Muhammad sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, pahalanya 50. Bayangkan kalau kita sholatnya 50 waktu, insya Allah banyak yang pindah agama. Dari agama yang toleransi dengan kesibukan, maksudnya itu. Toleransi 5 waktu, tapi pahala itu 50 waktu. Baik. Kalau nabinya meninggal dunia, malaikat tidak turun kepada mereka. Maaf, Nabi meninggal dunia, ini umatnya, ini malaikat. Kalau nabinya sudah meninggal dunia, umatnya ditinggal, malaikat tidak turun lagi. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, malaikat selalu turun. Ada turun malaikat yang sangat istimewa. Setiap kita ngaji itu pengajian malaikat turun. Makanya kalau di pengajian tenang, ya, nggak punya duit nggak berasa, keluar nggak berasa. Begitu keluar baru terasa. Waktu di dalam ada malaikat yang menolong. Bukankah ketika kita jalan menuju tempat kita menuntut ilmu, malaikat, innal malaikata tad'u ajnihataha bi ilmin riba bima yaqul. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya. Itu nanti artinya ridho. Membentangkan sayapnya untuk siapa saja yang menuntut itu, sebagai bentuk ridho. Jumat tadi Jumat, terasa nggak ada malaikat tadi? Terasa nggak? Tadi tidur nggak Jumat? Jumat tidur ya? Tentram kan? Bedanya kalau terang badan itu ngantuk, sekejap langsung menang. Kalau kita begitu khotib naik, ngantuk, terus saudara-saudara,
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad jika meninggal dunia, malaikat tidak turun lagi kepada umat. Untuk umat Nabi Muhammad, majelis taklim malaikat turun. Ya, apalagi Jumat, setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat. Cuman saudara jangan sok-sokan bisa lihat malaikat gitu. Terus gimana? Udah dapat saya belum? Malaikat diletakkan untuk Jumat, mencatat, mengaminkan doa yang dipanjatkan pada hari Jumat. Kemudian nanti malaikat akan turun ketika seorang yang beriman akan meninggal dunia. Malaikat akan turun. Dan malaikat, ada riwayat juga mengatakan malaikat itu turun kepada orang yang sering membaca surat Al-Ikhlas. Bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah susah. Al-Ikhlas. Sayangnya Allah, kita ini umat yang diberikan semua kemudahan. Dari sekian banyak kemudahan dikasih bulan Ramadan. Dari dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Kenapa malam, bukan siang? Kenapa malam Lailatul Qadar bukan siang Qadar? Dalam tafsir Hadari Roh wa Raihan, di sana dikatakan malam itu tenang, surga. Siang itu terang, neraka, mewakili. Kemudian malam itu tempat seorang hamba bisa lebih tenang berkomunikasi dengan Allah. Lailatul Qadar, malam. Qadar itu artinya apa, Qadar? Yang pertama, artinya mulia. Kenapa dinamakan malam itu malam yang mulia? Karena di malam itu diturunkan Quran yang mulia, dibawa oleh Jibril yang mulia. Yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, dan yang akan mendapatkannya adalah umat yang mulia. Lailatul Qadar. Al-Qadar artinya mulia. Kemudian yang kedua, Al-Qadar artinya takdir, penetapan. Di malam itu ditetapkan semua yang akan terjadi. Bulan akan wafat, bulan akan panjang umur, bulan dapat rezeki, bulan malam itu malam ditetapkan. Kemudian nanti ada juga maknanya Qadar berarti sempit. Kenapa Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar itu bisa berarti Qadar yang sempit, malam yang sempit? Kenapa malam itu malam yang sempit? Karena berjejaran malaikat yang turun. Banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut sehingga menjadi sempit. Malam yang langit dunia dan dunia sesak, sempit karena banyaknya malaikat. Dari mana tahu banyak malaikat? Tanazzalul malaikat waruh. Tanazzal itu bukan satu dan bukan sekali. Artinya tatanazzal, fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Karena kita mohon maaf, kadang-kadang kalau kita mengerti bahasa Arabnya, ada terjemahan yang kurang begitu jeli. Nanti kalau di dalam surat beberapa ayat Al-Quran itu, wa'inaba wa qadba wa zaitun wa nakhla. Zaitun dan kurma. Padahal ayat tidak mengatakan zaitun dan kurma. Zaitun dan pohon kurma. Apa bedanya kurma dengan pohon kurma? Kalau saya bilang, lihatlah kurma, lihatlah pohon kurma. Beda tidak? Al-Quran menyebut nakhla, pohon kurma. Kadang-kadang diterjemahkannya, kalau pohon itu artinya buahnya masuk. Tapi kalau kurma,
Tanazzal itu artinya tatanazzal, berkali-kali, berarti banyak. Kenapa disebut 1000 bulan bukan 100 bulan? Khair tanazzal wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun, lebih baik dari 1000. Kenapa 1000 bukan 100? Kenapa bukan 1.000.000? Saudara-saudara, nanti para ulama mengatakan kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kejayaan Zulkarnain masing-masing 500 tahun, sehingga mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam, Zulkarnain 500 tahun masa kejayaan. Umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan kedudukan yang mulia dan kejayaan yang abadi di sisi Allah cukup dengan satu. Enak kan jadi umat Nabi Muhammad? 1000 tahun umat Nabi Muhammad bisa. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, seorang di zaman Bani Israel bawa pedang jihad untuk membela agamanya selama 1000 bulan, gak berhenti, gak putus. Kalau kita etika berapa lama? Etika kita berapa lama? Setengah malam. Ada orang di zaman Bani Israel jihad fisabilillah, gak pulang-pulang, gak berhenti, terus gak berhenti sampai 1000 bulan, 83 tahun lebih, gak berhenti jihad. Mendengarkan cerita itu, sebagian sahabat yang hadir nangis. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kau nangis? Wahai Rasulullah, orang itu usianya mungkin ratusan tahun, sampai bisa jihadnya saja 83 tahun lebih. Kalau kita kan usianya 60 sama 70, 60 dipotong malam separuh berarti 30 dipotong melantur kanan melantur kiri separuh, jadi tinggal berapa? 14. Dan akhir baliknya 14. Terus wahai Rasulullah, kami usianya 60-70. Orang itu bisa beribadah jihad 83 tahun. Diganti yang 83 itu cukup dengan satu Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000. Satu malam umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh Lailatul Qadri khairun min alfi. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang digunakan oleh orang Bani Israel tersebut di dalam jihad. Kemudian kenapa 1000? Pada bangsa Bani Israel, orang yang disebut orang baik itu harus beribadah 1000 bulan gak putus. Kalau kita ibadah Ramadan, Masya Allah, habis Ramadan, la haula wa la quwwata illa billah. Ramadan ibadah, pegang Al-Quran, tasbih, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai Ramadan, belum sah. Mereka 1000 bulan gak putus. Kita kan itikaf cuma 10 malam terakhir, itu pun juga kita pilih.
Saya agak kecil. Kalau ganjil nggak datang. Datangnya kalau ganjil. Ya udah. Akhirnya nanti kalau nggak dapat, yang paling enak itu kan kalau semua dihidupkan malamnya pasti dapat dalam. Tapi kalau ganjil, nggak ganjil, ya udah. Harapan itu menjadi tipis. Bangsa Bani Israel, orang yang baik, orang yang soleh dan ahli ibadah, dikenal menjadi ahli ibadah kalau sudah 1000 bulan beribadah tidak putus. Untuk umat Nabi Muhammad, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik. Saudara-saudara, kita sekarang sudah punya kesempatan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kita harus ingatkan kepada diri kita, ada seorang yang tidak cukup syarat untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah al-musyrik, seorang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau ada yang meninggal dunia karena sakit, percaya meninggal karena sakit itu gimana? Syirik ya? Sakit itu kan hanya apa? Ada orang meninggal tanpa sakit. Kalau orang meninggal tanpa sakit gimana? Tuhan salah. Ada yang meninggal dunia sholat tarawih. Meninggal dunia sedang sujud sholat tarawih, selesai sholat tarawih. Tidak ada sakitnya, tidak. Boleh meninggal karena sakit, boleh meninggal tanpa sakit. Yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah al-musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, meyakini ada kekuatan bersama Allah atau ada kekuatan yang bisa mengalahkan Allah. Bersama atau mengalahkan. Musyrik tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, mudminu khamrin, yang menjadi pecandu minuman keras, pecandu narkotika, dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah al-aqli walidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Saudara yang hadir di sini semua, kalau sudah punya anak, kalau sudah mendekati Idul Fitri, biasanya berpikir pakaian untuk anak, pakaian baru, baju baru untuk anak, sendal baru untuk anak, sepatu baru untuk anak. Coba ingat-ingat, dulu ada orang yang memikirkan baju baru ini. Dulu ada seorang yang habis waktunya memikirkan sepatu baru, sendal baru. Siapa kayak gitu? Doa. Di saat-saat ini, kalau yang masih punya orang tua, sudahkah dia berpikir untuk kedua orang tua? Sudahkah dia berpikir orang tuanya nanti lebaran dengan apa? Kalau sekarang kita memikirkan anak kita sibuk untuk memastikan bahwa Idul Fitri anak kita pakai baju baru, pakai sepatu baru, pakai sendal baru, pakai semua yang baru. Dulu yang berpikir seperti itu untuk kita adalah ibu dan bapak. Malam Lailatul Qadar tidak akan diberikan oleh Allah kepada seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, yang tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, seorang yang masih bernikah. Kita di Jakarta kan habis pilkada, masih ribut ya? Masih ribut? Uang Lailatul Qadar, saya harapkan, saya tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita akan ketemu Ramadan lagi atau tidak. Ngapain Anda masih sakit hati dengan urusan pilkada? Lailatul Qadar itu lebih besar dari pilkada. Lailatul Qadar itu lebih besar dari apa yang kita suarakan yang terkait dengan kehidupan dunia. Jangan sampai, bahkan ada riwayat yang mengatakan sebetulnya Lailatul Qadar itu
akan diungkap oleh Allah. Malaikat sudah diperintahkan untuk turun menyampaikan kapan Lailatul Qadar. Tidak jadi naik lagi. Kenapa? Karena ketika akan turun ada orang yang sedang berpikir, untung saja pilkada selesai sebelum Ramadan. Coba kalau pilkadanya Ramadan, tausiahnya tausiah apa? Saudara-saudara, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian kita sudah bertemu dengan Ramadan. Kemudian sekarang kita disampaikan di hari-hari yang kemungkinan besar malam-malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jangan sampai malam Lailatul Qadar tidak singgah kepada kita. Lailatul Qadar itu sedang mencari. Lailatul Qadar itu sedang mencari, bukan kita yang mencari. Sedang mencari dia akan turun kemana? Ternyata kita masih ada yang percaya kepada selain Allah. Wah, baca zodiak. Gimana zodiak Allah? Anda akan putus dengan pasangan Anda. Anda akan mendapatkan rezeki mendatang. Anda akan masih percaya dengan seperti itu. Lailatul Qadar akan turun. Yang tidak baik dengan kedua orang tuanya masih hidup, dia tidak baik. Lailatul Qadar tidak mau turun. Yang masih minum minuman keras, yang masih memiliki kebencian kepada saudaranya, Lailatul Qadar tidak mau turun. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada Siti Aisyah untuk mengisi hari-hari sambil menunggu malam Lailatul Qadar, banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang mencintai pengampunan, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami, dosa mereka yang selalu berbuat baik dan mengharapkan kebaikan untuk kami. Saudara-saudara, kalau boleh saya tanya lagi yang terakhir, saudara nyesal gak jadi manusia? Saudara lahir sengaja apa nggak sengaja? Saudara lahir sengaja apa nggak sengaja? Jadi kalau sudah mau maghrib, kita subhanallah tanda di bulan Ramadan, semua kita mengamati waktu maghrib. Semua melihat menit. Ya, itu tandanya. Jadi kalau ada orang bertanya maghrib jam berapa, kalau dia jawab 17.45, 17.47, berarti bulan Ramadan. Tapi kalau bulan lain, maghrib jam berapa? Jam 6 kurang. Kalau bulan Ramadan, saudara, nyesal gak jadi manusia? Benar, akan masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah. Dari alam barzah mana? Pada masa, pada masa. Kalau jadi binatang enggak? Sudah mau pilih apa? Mau pilih apa? Manusia. Ya, manusia sudah menanti untuk manusia kebahagiaan. Mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Telah disiapkan oleh Allah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak mampu dibayangkan oleh pikiran. Untuk siapa? Bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Semua itu untuk umat manusia yang beriman kepada Allah dan yang mengikuti Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, sudah akan berakhir. Saudara pernah lihat pacuan kuda? Pacuan kuda. Kalau pas putaran yang terakhir gimana? Pernah lihat PSSI? Pas babak terakhir? Kalah. Kalah dulu. Imam Ibnu Jauzi sampai mengatakan kuda pacu kalau sudah di putaran yang terakhir sebelum finish dia akan mengerahkan semua kekuatan. Jangan sampai kita kalah pinternya dengan kuda pacu. Sekarang sudah hampir akhir bulan Ramadan dan Nabi Muhammad yang mencontohkan beliau ini mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mengikat syadda izarahu wa ayyaba ahlahu. Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya
untuk bangun di malam hari mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, kita yang bersama-sama pada kesempatan ini, semua kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima semua yang telah kami lakukan, sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, bacaan Al-Quran kami, rukuk kami, sujud kami, khusyuk kami dan kerendahan kami. Terimalah itu semua ya Allah. Allahumma barik al-Qur'an wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, Engkau Tuhan yang menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, turunkan keberkahan untuk kami semua sepanjang bulan suci Ramadan. Turunkan keberkahan sebanyak-banyaknya untuk kami semua sepanjang bulan Ramadan. Berikanlah kepada kami untuk mendapatkan pengampunan-Mu, dan berikanlah kepada kami kesempatan menjadi orang-orang yang Kau merdekakan dari api neraka-Mu, Kau selamatkan dari api neraka-Mu. Begitu juga untuk kedua orang tua kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami. Ya Allah, muliakan kami semua untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha menghapus dosa dan mencintai penghapusan dosa. Hapuslah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk bisa mendapatkan husnul khatimah ketika Engkau memanggil kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurang dari saya, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan doa. Ini Bapak. Jemaah, untuk bukanya silakan dengan ayat dan qomat terlebih dahulu, dan nanti selepas kita sholat maghrib berjamaah kita